Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai produk manager. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafur Wirya, NPM 1810 6310 30 212, dan ada rekan saya Eda Komalasari, NPM 1810 6310 30047. Ada Febi Esya Senora, NPM 1810 6310 30052, dan yang terakhir ada Rosita, NPM 1810 6310 30200. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian product manager. Dilansir dari product plan, manajer produk adalah seseorang yang bertugas untuk mengembangkan produk dan bertanggung jawab atas keberhasilan produk tersebut. Profesi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan produk dan mendapatkan pendapatan dari produk-produk yang telah dikembangkan. Profesi ini harus memiliki skill komunikasi, riset dan analisis, pemikiran strategis, dan user experience. Karena tugas dari profesi ini tidak berhenti ketika suatu produk sudah diterima oleh user, tetapi ia harus mendapatkan feedback dari user atas produk dan layanannya. Lalu ada advertising agency. Pengertian advertising agency. Agensi periklanan atau yang biasa disebut juga dengan advertising agency ialah lembaga usaha yang bergeraknya dalam bidang jasa periklanan. Dalam kesehariannya, lembaga usaha ini akan membantu siapa saja yang memerlukan jasa periklanan, baik itu perorangan, perusahaan, dan bahkan pemerintah juga. Perusahaan ini akan membuat iklan sesuai dengan perintah dan persetujuan dari klien. Adapun lingkup pelayanannya sendiri mencakup 3 bidang sekaligus, yakni pelayanan kreatif, pelayanan perencanaan, dan pemasaran media, serta konsultasi komunikasi pemasaran. Tugas agensi periklanan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tugas agensi periklanan ialah membantu mengiklankan atau mempromosikan sesuatu. Namun, bukan hanya itu saja. Agensi periklanan juga merangkap sebagai pemberi nasihat dalam hal promosi, sosialisasi, dan peningkatan penjualan. Ada pula agensi periklanan yang sekaligus menyediakan properti, terutama seperti properti yang diperlukan dalam pameran dan lain-lain. Dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, advertising agensi ini terkadang bekerja sama dengan pihak surat kabar. Jenis-jenis agensi periklanan. Agensi periklanan ini terdiri atas 5 jenis, yakni agensi periklanan dengan layanan penuh, agensi interaktif, butik kreatif, media pembelian agen, serta agen in-house. Agensi periklanan dengan layanan penuh akan memberikan penawaran yang meliputi semua tahap iklan, mulai dari mengumpulkan data, menganalisisnya, sampai dengan pembayaran tagihan pada pihak media. Sedangkan agensi interaktif ialah agensi periklanan yang dalam pekerjaannya menggunakan mode komunikasi modern, melakukan iklan online, dan iklan yang dihasilkannya sangat inovatif dengan konsep-konsep baru. Untuk butik kreatif itu sendiri, sebenarnya juga menghasilkan iklan yang inovatif dan kreatif. Hanya saja, agensi ini ukurannya kecil dengan deteksi, copywriter, dan kreatif sendiri. Untuk media pembelian agen, ini berperan penting dalam hal membeli tempat periklanan yang kemudian akan dijual pada pengiklan, menjadwalkan slot di televisi dan stasiun radio, menjual waktu iklan hendak disampaikan serta mengawasi penayangan iklan. Yang terakhir ialah agen in-house. Agensi jenis ini merupakan agensi periklanan yang sama bagusnya dengan agensi layanan penuh. Namun, agen in-house ini akan bekerja dengan mengikuti peraturan organisasi. Lalu ada media. Media mempunyai beberapa elemen. Yang pertama, segmentasi, yaitu media harus mampu melihat pasarnya secara kreatif dan membagi pasar tersebut ke dalam segmen-segmen berdasarkan kondisi psikologis behavior tertentu. Yang kedua ada targeting. Tahap berikutnya
pengelola media diminta untuk memilih satu atau beberapa segmen tersebut untuk dijadikan sebagai target pasar. Needs, wants, dan expectation dari segmen yang dipilih harus benar-benar dipahami. Target pasar dipilih dengan mempertimbangkan ukuran pasar atau market size, pertumbuhan atau market growth, keunggulan kompetitif atau competitive advantage, dan situasi kompetisi atau competitive situation. Yang ketiga ada positioning. Bagaimana pengelola media ingin memposisikan produk, merek, dan perusahaannya dalam benak pelanggan yang menjadi target pasar. Yang keempat ada diferensiasi. Untuk memenuhi janji yang tercantum dalam positioning, pengelola media harus membangun diferensiasi yang kokoh. Diferensiasi diciptakan melalui 3 aspek, yaitu apa yang ditawarkan, bagaimana cara menawarkan, dan bagaimana infrastrukturnya seperti teknologi, SDM, maupun fasilitas lainnya. Yang kelima ada marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Marketing mix merupakan integrasi antara apa yang ditawarkan perusahaan dengan akses yang memungkinkan pelanggan mengenal dan mendapatkan produk, yaitu place dan komunikasi. Yang keenam ada selling, merupakan strategi untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan sekedar aktivitas menjual produk kepada pelanggan. Pengelola media dituntut secara kreatif untuk membangun loyalitas audiensnya, mulai dari sekedar memiliki awareness, menjadikan media sebagai simbol identity, memiliki hubungan jangka panjang, membentuk community, hingga melakukan advokasi. Yang ketujuh ada brand. Semua proses sebelumnya dilakukan untuk mengembangkan merek. Merek sebuah media yang telah terbangun secara kuat merupakan ekuitas perusahaan yang menambah value bagi produk yang ditawarkan dan memperkuat kepuasan serta pengakuan atas kualitas. Yang kedelapan ada service. Bisnis media merupakan image bisnis yang sangat berkaitan dengan pelayanan. Service adalah paradigma perusahaan yang akan menciptakan value bagi pelanggan. Dan yang terakhir ada proses. Bagaimana keseluruhan proses dalam bisnis media dijalankan dengan kualitas yang tinggi, harga yang terjangkau, dan waktu yang secepat mungkin. Lalu ada promotion service. Promotion service atau biasa dikenal dengan service marketing merupakan suatu proses menciptakan dan menyampaikan jasa yang dibutuhkan konsumen atau pelanggan. Karakteristik service marketing. Yang pertama, tidak berwujud. Seperti yang diketahui, servis dan barang atau produk merupakan hal yang berbeda. Produk dapat dilihat, sementara servis atau layanan tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Yang kedua, tidak terpisahkan. Pada umumnya, jasa dijual dulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga, ada keanekaragaman. Keanekaragaman yang dimaksud adalah servis banyak hal yang membentuknya, bergantung kuantitas, kualitas, siapa, kapan diproduksi, dan lain-lain. Keempat, tidak tahan lama. Servis atau jasa ini tidak dapat disimpan atau tidak tahan lama, di mana pada saat digunakan, ya pada saat itu juga manfaatnya dirasakan. Dan yang kelima, ada kurangnya kepemilikan. Maksud dari karakteristik ini yaitu konsumen atau pembeli mungkin hanya memiliki akses atau jasa tersebut dalam jangka waktu tertentu saja. Lalu ada strategi service marketing. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik. Memberikan pelayanan terbaik merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam service marketing. Dengan memberikan pelayanan terbaik, maka pada saat itu juga proses marketing atau proses jasa ini berjalan. Konsumen yang puas akan terus menggunakan servis dari bisnis yang Anda jalankan dan dampaknya pendapatan perusahaan pun meningkat. Yang kedua, kualitas yang sebanding dengan harga. Menentukan harga yang tinggi atau rendah sebaiknya Anda sesuaikan dengan jasa yang akan diberikan. Jika jasa yang diberikan memberikan manfaat yang besar, maka tidak salah jika menerapkan harga yang tinggi. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan tidak begitu besar, maka sebaiknya tetapkan harga yang rendah. Mengapa?
Karena jika menerapkan harga tinggi, maka konsumen akan pergi dan Anda kehilangan pendapatan. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai pelaku usaha atau bisnis, Anda harus dapat mengikuti perkembangan teknologi. Karena adanya teknologi akan membuat pelayanan yang diberikan semakin cepat. Dan yang keempat, kinerja sumber daya manusia yang maksimal. Untuk melakukan sebuah pemasaran atau marketing, tentu membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena akan menawarkan jasa kepada konsumen. Jika kinerja mereka maksimal dan menarik perhatian konsumen, maka pendapatan perusahaan akan meningkat. Selanjutnya ada packaging atau pengemasan. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran, Rangkuti pada tahun 2010. Jadi, kemasan adalah suatu kegiatan merancang wadah atau bungkus sebagai sebuah produk yang mengaitkan bentuk, struktur, material warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain grafis agar produk dapat dipasarkan dengan kemasan yang menarik sehingga dapat menarik minat pembeli. Kemasan berfungsi untuk menjaga produk agar terhindar dari kerusakan sebelum suatu produk sampai di tangan konsumen. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat mendorong penjualan. Untuk selanjutnya ada fungsi packaging. Menurut Shimamura pada tahun 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Fungsi protektif berkenan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak ataupun cacat. Sedangkan fungsi promosional adalah peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Sedangkan menurut Kotler pada tahun 1999, terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu yang pertama ada self-service, consumer affluence, company and brand image, yang terakhir ada innovational opportunity. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain yaitu sebagai berikut. Pertama, kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Yang kedua, kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Kemudian ada tujuan pengemasan. Menurut Low dan Kimber pada tahun 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, cycle production, barrier protection, containment or agglomeration, information transmission, reducing theft, convenience, dan terakhir sebagai marketing. Selanjutnya, jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Ketiga,
Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, kemasan sekali pakai atau disposable, merupakan kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya, bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya, botol minuman dan botol kecap. Yang terakhir, kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya, kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kemasan siap pakai, merupakan bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kedua, kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya, kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Purchasing. Pengertian purchasing adalah suatu proses kegiatan pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu organisasi guna memenuhi kelancaran kegiatan operasional. Berikut merupakan tanggung jawab dari purchasing. Yang pertama, menerima dan menganalisis kebutuhan perusahaan. Purchasing harus dan wajib menerima pembelian selama pembelian tersebut dilakukan untuk kebutuhan dan kepentingan perusahaan. Kedua, menganalisis dan memilih supplier serta vendor. Mencari dan juga menentukan supplier adalah tugas yang harus dilakukan oleh pihak purchasing. Ketiga, melakukan pemesanan pada supplier. Setiap pemesanan yang dilakukan oleh pihak purchasing harus mengisi formulir purchase order terlebih dahulu. Formulir tersebut harus bisa dibuat menjadi beberapa rangkap agar bisa digunakan sebagai arsip. Keempat, purchasing memantau pengiriman barang. Dalam masa pengiriman barang, bagian purchasing juga harus terus selalu memantau lokasi terkini dari barang atau jasa tersebut hingga benar-benar sudah tiba di gudang perusahaan. Kelima, memeriksa kualitas barang pesanan dan pekerjaan. Setelah barang sudah tiba, maka tim purchasing harus memeriksa kembali produk yang sudah dipesannya. Keenam, staf purchasing membayar faktur. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan oleh tim purchasing secara cicil atau kontan, tergantung dari kerjasama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada publicity atau publisitas. Pengertian publicity. Menurut Frank Jepkins, publisitas merupakan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar maupun ke dalam, antara suatu organisasi atau perusahaan dengan semua halayaknya atau konsumen dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berdasar pada saling pengertian. Sementara menurut Philip Kotler, publisitas adalah berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan maupun produk individualnya. Publisitas merupakan segala bentuk komunikasi yang terencana yang tidak berbayar mengenai suatu gagasan, barang, atau jasa. Publisitas juga dapat meningkatkan pamor di kalangan konsumennya. Publisitas dilakukan untuk menarik perhatian konsumen melalui kegiatan seperti pameran, kegiatan sosial, serta kegiatan lainnya. Dalam suatu perusahaan atau organisasi,
publisitas memiliki peranan penting untuk membangun citra yang baik di mata masyarakat. Memiliki citra yang baik di mata masyarakat tentunya dapat meningkatkan penjualan serta suatu barang atau jasa serta keberlangsungan hidup suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan publicity dalam kaitannya dengan bisnis, tujuan publisitas adalah untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara non-personal yang bersifat komersial mengenai produk tersebut di media elektronik dan media cetak, ataupun hasil wawancara yang ditampilkan dalam media tersebut. Cara tersebut sangat baik untuk memperkenalkan perusahaan ataupun produk yang dihasilkan perusahaan. Karena publisitas bisa mencapai pembeli yang potensial yang tidak bisa dicapai dengan personal selling dan advertensi. Dengan penyajian berita tersebut, perusahaan dan produknya bisa menjadi perhatian umum. Selain memiliki tujuan, publisitas juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan publisitas antara lain sebagai berikut. Publisitas menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Publisitas memberikan info atau berita tersebut merupakan fakta dan tidak direkayasa. Penulisan berita dilakukan oleh media, bukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk kekurangannya, antara lain sebagai berikut. Perusahaan tidak dapat mengontrol media. Perusahaan tidak bisa mengontrol jenis informasi yang dibuat oleh media, sehingga jika informasinya menjelekkan perusahaan akan sangat merugikan. Non-personal communication, yakni publisitas bersifat satu arah di mana khalayak hanya bisa membaca atau melihat berita tersebut tanpa adanya dialog interaksi langsung. Contoh dari publicity yaitu misalnya produk otomotif Suzuki membuat turnamen sepak bola antar negara ASEAN atau AFF. Lalu turnamen tersebut diliput berbagai media seperti TV dan surat kabar, sehingga produk otomotif Suzuki secara tidak langsung terpromosikan oleh media-media yang meliput turnamen tersebut. Menurut Betsy Antafler dan Jane Imber mengartikan sales force sebagai orang-orang yang menjual produk atau jasa melalui kontak tidak langsung dengan pelanggan. Tenaga penjual memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan suatu hubungan penjual dan pembeli. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan secara empiris bahwa tenaga penjual memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Seorang sales force harus mempunyai beberapa kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik dan lancar. Yang kedua, kemampuan memenuhi target. Yang ketiga, memiliki penampilan yang menarik. Yang keempat, komunikatif, persuasif, dan dapat memberikan presentasi yang baik dan menarik. Yang kelima, memiliki kemampuan analisa dan interpersonal yang baik. Yang keenam, dapat menggunakan komputer. Yang ketujuh, memiliki sifat optimis dan niat juang yang tinggi. Yang terakhir, dapat bekerja di bawah tekanan. Berikut adalah tugas atau tanggung jawab seorang yang memegang jabatan sebagai sales force. Yang pertama, membuat daftar pelanggan, prospek sesuai dengan segmentasi yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, melakukan proses penjualan sesuai target yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dengan koordinator. Yang ketiga, menyiapkan materi yang akan digunakan dalam proses penjualan ke pelanggan dan melakukan presentasi. Yang keempat, melakukan proses penjualan mulai dari awal perkenalan, negosiasi, sampai dengan pembuatan kontrak dengan pelanggan. Yang kelima, membuat laporan aktivasi sales mingguan sesuai format laporan yang disepakati dengan koordinator dan laporan bulanan sesuai format laporan yang sudah ditentukan. Yang keenam, membina hubungan dengan divisi-divisi lain dibantu oleh koordinator untuk proses-proses internal yang terkait proses penjualan ke pelanggan. Yang ketujuh, secara terus-menerus menambah pengetahuan terhadap produk atau layanan yang akan dijual dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan pembinaan hubungan dan penjualan ke pelanggan. Yang kedelapan, mengikuti proses tender dari awal sejak pendaftaran,
sambit penawaran, dan jika menang maka harus melakukan proses monitoring, aktivasi pelanggan, dan sampai dengan pembuatan kontrak dengan pelanggan. Yang kesembilan, memelihara pelanggan yang sudah diperoleh dari menang tender dan mempersiapkan diri mengikuti tender berikutnya. Selanjutnya ada kinerja Salesforce. Kinerja Salesforce adalah konsekuensi dari dijalankannya sebuah peran strategi tertentu oleh tenaga penjualan dengan sikap, perilaku, dan budaya kerja tertentu, misalnya kecerdasan kerja atau keagresifan. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa kinerja penjualan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh tenaga penjualan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Jadi, kinerja penjualan adalah hasil yang dicapai baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai konsekuensi dari peran tenaga penjualan. Menurut Trisnantoro dan Agastya, kinerja merupakan proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam memberikan jasa atau produk kepada pelanggan. Selanjutnya, ada market research. Pengertian market research atau riset pasar adalah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Lalu menurut para ahli, Philip Kotler, market research ialah perencanaan, pengumpulan, analisis, serta pelaporan yang telah disusun secara sistematis berdasarkan data atau aneka penemuan yang sesuai dengan situasi pemasaran tertentu. Menurut Robi Susatyo, pengertian dari market research ialah pengidentifikasian secara lebih objektif serta sistematis yang berkelanjutan pada pengumpulan, analisis, hingga perangkaian data yang tujuannya ialah memperbaiki proses pengambilan keputusan. Hal ini masih erat kaitannya dengan solusi permasalahan serta penentuan aneka peluang di dalam proses pemasaran tersebut. Tujuannya sendiri yaitu agar dapat diketahui dan dilakukan analisa berbagai hal yang dibutuhkan pasar atau masyarakat serta agar dapat diketahui pesaing bisnis yang muncul. Manfaat riset pemasaran lainnya adalah agar perusahaan tahu seberapa besar permintaan serta potensi dari permintaan atas produk atau jasa tertentu, kapan permintaan memuncak, serta kapan permintaan mulai turun. Dilakukannya market research akan dapat menjamin perusahaan tidak kesulitan dalam merencanakan strategi bisnisnya agar bisa didapatkan keuntungan yang optimal. Berikut adalah metode riset pemasaran. Yang pertama ada melalui kuesioner. Metode ini dijalankan melalui penyebaran daftar pertanyaan terkait data yang dibutuhkan untuk jenis usaha tertentu yang dipilih. Metode ini membutuhkan calon responden yang berasal dari pelanggan potensial guna menjawab kuesioner tersebut. Yakinkan responden agar dapat diajak bekerja sama dan mengisi jawaban secara jujur. Yang kedua, melalui riset group. Metode ini dijalankan dengan membentuk kelompok yang berasal dari populasi utama pasar potensial. Tugas mereka ialah menyampaikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, mencoba produk maupun jasa yang ditawarkan, serta memberikan opini terkait kelebihan maupun kekurangan produk tersebut. Yang ketiga ada survei. Tahapan riset pemasaran melalui metode ini akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan sederhana terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Metode ini bersifat acak serta biasanya dilakukan secara sukarela. Upayakan pertanyaan yang diajukan tidak mengganggu responden. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam serangkaian proses market research. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pihak perusahaan akan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah apa yang muncul dalam bidang pemasaran sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut. Yang kedua, setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah perumusan kerangka teori. Di sini, langkah-langkah penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. Yang ketiga adalah formulasi desain riset. Riset yang hendak dijalankan makin dimatangkan dalam tahapan ini agar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya optimal. Yang keempat ialah aktivitas lapangan termasuk pengumpulan data. Petugas riset akan terjun ke lapangan dan
melakukan aktivitas pengumpulan data sesuai metode yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kelima, dilakukan persiapan serta analisis data. Data hasil riset lapangan akan diolah dalam tahapan ini agar bisa disajikan dengan rapih. Yang keenam, akan dibuat laporan market research serta presentasi hasil dari penelitian atau riset yang dijalankan. Dari keseluruhan tahapan di atas, diharapkan akan didapatkan hasil yang optimal terkait langkah-langkah yang harus diambil. Selanjutnya, berdasarkan hasil riset untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Contoh sederhana dari market research adalah ketika kita hendak berjualan, maka kita harus survei terlebih dahulu berapa harga yang ada di pasaran. Tujuannya agar kita dapat menetapkan harga sesuai standar pasar, tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan yang dikumpulkan dari masyarakat oleh pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian Indonesia. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama untuk meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dari segi teori, yang kedua kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal dari segi teori ada kebijakan fiskal fungsional, merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Yang kedua, ada kebijakan fiskal yang disengaja, merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal yang tidak disengaja, merupakan kebijakan dalam pengendalian kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Lalu, kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal satu ini, yang positifnya yaitu negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana baik dari dalam maupun negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, ada kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal defisit, merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Legal atau hukum. Peran legal manajer hukum ternyata sangat penting dalam organisasi manapun. Tanggung jawab utama dari profil pekerjaan ini adalah untuk melindungi kepentingan organisasi melalui cara hukum. Dengan perluasan pasar dan lini produk baru di seluruh organisasi, peran manajer hukum telah berevolusi setara dengan pemasaran atau operasi. Selanjutnya yaitu research and development. Research and development sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware, buku, modul,
alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak software seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. Borg and Gall mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari R&D, siklus ini diulang sampai bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. Tujuan penelitian pengembangan. Pada tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi. Yang pertama yaitu masalah yang akan dipecahkan, dan yang kedua spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Kelebihan dan kelemahan penelitian pengembangan. Berikut ini kelebihan penelitian pengembangan atau research and development yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pengembangan atau research and development mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, penelitian pengembangan atau research and development akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, penelitian pengembangan atau research and development merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Yang keempat, metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan metode yang cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Kelemahan penelitian pengembangan atau research and development yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya, pengembangan atau research and development memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh pun relatif kompleks. Yang kedua, pengembangan atau research and development dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian research and development tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian research and development permodelannya pada sampel, bukan pada populasi. Manufacturing and distribution. Manufacturing. Produsen bekerja untuk merakit komponen dan bahan menjadi produk jadi. Proses pembuatan dimulai dengan desain produk dan bahan khusus dari mana produk itu dibuat. Bahan-bahan ini kemudian dimodifikasi melalui proses manufaktur menjadi produk akhir yang dibutuhkan. Distribution. Distributor memesan massal dengan produsen dan kemudian menjual jumlah yang jauh lebih kecil ke toko eceran atau pelanggan pengguna akhir. Distributor menangani persyaratan logistik dan pemasaran yang tidak ingin atau tidak dapat ditangani oleh produsen sendiri. Karena dua vertikal bekerja di area rantai pasokan yang berbeda, teknologinya harus sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Produsen membutuhkan sistem perangkat lunak yang fleksibel dan dapat dikonfigurasi yang memberikan visibilitas lengkap, dan kontrol operasi bisnis mereka memungkinkan mereka untuk berkembang. Sebaliknya, distributor membutuhkan kecerdasan bisnis dan perangkat lunak CRM yang memberikan wawasan berharga tentang kebiasaan membeli pelanggan. Karena pembahasan sudah selesai, maka saya cukupkan sekian. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan.
Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.